Terima kasih. Tema yang diberikan, siapa takut mati? Berani atau takut matian? Mungkin saya bilang siapa takut mati. Injil, saya ingin membacakan Injil, petikan Injil hari ini, sebagian kecil dari Injil hari ini, atau bagian terakhirnya, yaitu dari Markus 8, 34 sampai dengan 37. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di belakang sebagai background saya, Yesus sedang berdoa kepada Bapaknya dalam sakratul maut. Dan inilah peristiwa dalam sakratul maut, berarti menghadapi kematian. Maka Yesus, kita bersyukur kepada Allah karena Tuhan sendiri, Tuhan kita, itu mengalami atau menjalani kehidupan seperti kita, yaitu kematian. Yang luar biasa untuk memberitahu bahwa kematian itu sesuatu yang normal dan harus dijalani dan harus dihadapi. Apakah takut? Ada ketakutan atau tidak? Maka di dalam kita ingat juga di dalam kisah Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa, jikalau mungkin lepaskanlah cawan ini daripadaku. Piala, cawan, yaitu bisa penderitaan Yesus dalam menghadapi kematian, ketakutan sebagai seorang manusia. Yesus yang manusia adalah 100% manusia, 100% Allah, dua pribadi, dua hakikat, mohon maaf, satu pribadi, dua hakikat, Allah dan manusia, dan dalam kemanusiaannya ia mengalami ketakutan juga. Maka bertanya, ya, jikalau mungkin lepas, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah. Maka kematian merupakan kehendak Allah juga, merupakan bagian dari perjalanan seluruh hidup manusia kehendak Allah. Ketakutan itu ada objeknya. Ketakutan seseorang disebabkan oleh bermacam-macam hal. Jadi ketakutan itu ada macam-macam. Orang bisa takut lapar, takut miskin, takut sakit, takut sengsara, takut ditolak, takut dikhianati, takut gagal. Bisa ketakutan itu berupa materi dan bisa ketakutan itu berupa rohani. Tergantung mana kita. Apakah ada orang takut berdosa? Mengapa takut berdosa? Itu suatu ketakutan. Saya takut berdosa. Maka ada roh takut akan Allah yang mengajak kita untuk takut berbuat dosa. Mungkin ada orang berkata, ada orang takut berdosa. Tapi apakah ada orang yang takut berdoa? Ada orang yang takut berdoa. Karena begitu berdoa, orang sebetulnya ditantang untuk berubah, untuk bertobat. Maka kalau orang mau sungguh-sungguh berdoa, bertobat. Hari ini bacaan kedua berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Maka kalau kita sungguh beriman dan berdoa, maka akan nyata dalam perbuatan. Tidak mungkin, tidak terjadi. Maka yang saya katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Saya bahas dalam khotbah hari ini di gereja pada jam 10. Ya. Di balik semua ketakutan tersebut, baik sadar ataupun tak sadar, orang takut pada kematian yang secara parsial terungkap dalam ketakutan pada objek tertentu. Yesus pernah bertanya kepada para muridnya dalam Matius 8:26, mengapa kamu takut? Kamu orang yang kurang percaya. Maka kalau kita mengalami ketakutan, kamu kurang percaya, katanya ya. Kata Yesus sangat jelas. Takut apapun sebagai orang yang percaya itu terjadi karena kurang percaya. Kita orang percaya tapi kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh.
para murid pada waktu itu takut. Kenapa? Takut mati. Ya. Jadi di waktu danau mengamuk, ya takut mati. Ya. Ketakutan kiranya merupakan hal yang wajar, terlebih pada saat kita menyadari bahwa kita tidak punya backing, jaminan garansi atau asuransi. Bagaimana dengan orang beriman? Apakah wajar kalau ia takut? Apakah kita tak memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Maka kita tidak perlu takut kalau kita sadar ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang Maha Kuasa. Maka takut pada siapa? Dan takut pada apa kita itu? Takut akan Tuhan adalah baik. Maka ada takut akan Tuhan. Ya. Yaitu takut dijauhkan dari rahmat Tuhan, takut berbuat dosa. Itu yang disebut, yang menjadi salah satu 7 dari karunia Roh Kudus, yaitu takut akan Allah, takut kehilangan kasih Allah. Salah satu hal yang pada umumnya sangat ditakuti manusia adalah kematian. Kematian inilah yang sering menantang orang untuk meninggalkan imannya. Maka tak sedikit orang menyangkal iman pada Yesus karena apa? Sebetulnya di balik itu takut mati. Jangan jauh-jauh kepada pengalaman kita, ya. Pengalaman Santo Petrus, Paus pertama, Soko Guru Gereja, di mana Yesus meletakkan dasar, fondasi gereja dan menyerahkan gereja kepada Petrus. Ketika Petrus didesak untuk mengakui Yesus sebagai gurunya, ia menyangkal sampai 3 kali. Dengan eskalasi yang makin meningkat. Coba kita lihat di dalam Markus 14:68. Petrus menyatakan diri bahwa ia tidak tahu. Aku tidak tahu. Ia tidak mengerti siapakah Yesus. Aku tidak tahu siapa yang engkau katakan. Lalu pada Markus 16 14:70 lihat ia menyangkal diri. Dan akhirnya pada Markus 14:31 menjadi lebih kuat lagi, ia berkata, ia mengutuk dan bersumpah diri. Pertama ia berkata, aku tidak tahu, aku tidak. Kemudian ia bersumpah tidak mengerti, dan yang ketiga ia mengutuk diri. Kenapa? Takut mati. Kita lihat Stefanus, martir pertama, justru mengakui Yesus sebagai juru selamat dan berani mati karena imannya. Apa yang kita takuti berkaitan dengan iman. Petrus nanti setelah dicurahi oleh Roh Kudus, ya pada Matius, pada Kisah Para Rasul 5:29, ia juga berkata, mana yang lebih aku taati? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Pada saat itu, Petrus sudah tidak takut mati lagi. Roh Kudus menyebabkan kita tidak takut mati. Maka ini yang Injil hari ini yang dikatakan sangat jelas, ya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, dan karena Injil, ia akan mendapatkannya. Justru orang akan menyelamatkan nyawanya juga setelah kematian kalau ia matinya karena aku, karena Yesus, dan karena Injil. Siapa yang paling yang paling kita takuti? Ketakutan itu pun ada subjeknya. Kita takut pada seseorang atau pada pribadi yang membuat kita takut mati. Karena pribadi itu bisa menyebabkan kita mati. Kita takut pada seseorang karena kita bersalah atau karena ada kekurangan. Seorang murid takut pada gurunya kalau bersalah. Seorang anak kecil takut pada orang tuanya kalau bersalah, ada pelanggaran. Maka takut kepada siapa? Saya takut kepada Allah secara negatif karena saya berdosa. Ketakutan yang buruk akibat dosa itu dialami oleh Adam dan Hawa. Bersembunyi dari Tuhan karena mereka bukan sekedar malu, tetapi takut karena apa? Telah melanggar perintah Tuhan. Bukankah Tuhan sudah begitu baik kepada mereka dengan menganugerahkan hidup damai sejahtera? Tetapi mengapa tak percaya pada kebaikan Tuhan?
Dan yang menarik, kenapa justru terkecoh percaya pada iblis? Yang kalau kita lihat, iblis itu tidak ada jasa-jasanya sedikit pun. Ya, justru coba, jangan saja kalau kita bersalah, khawatir jangan-jangan ketahuan. Kalau ketahuan nanti bagaimana? Dalam perjalanan menyeberangi angin sakal mengancam para rasul. Mereka ketakutan, padahal Yesus ada di sana. Maka Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya. Jadi Yesus ada di situ. Jadi belum orang beriman, orang percaya kepada Yesus, bahkan orang yang berdoa pun bisa mengalami ketakutan. Tapi satu karena apa? Masih kurang percaya. Paulus tidak takut pada apapun karena memiliki iman, pengalaman akan kasih Kristus yang menasihati. Maka menasihati jemaatnya kepada jemaat di Roma. Roma 8:34 sampai 35. Kristus Yesus telah mati. Ya, ini gambar sakratul maut, telah mati. Ya. Bahkan lebih lagi, ia telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela kita. Yes. Yang telah duduk di sebelah, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Maka tidak ada hal yang memisahkan kita dari cinta Kristus. Tidak ada yang membuat kita takut. Akan terus mengasihi Kristus, karena Kristus terus mengasihi kita. Maka kalau kita yakin akan kemahakuasaan Allah dan akan kasih Allah, tentu kita tidak takut apapun, termasuk pada kematian yang sebenarnya paling kita takuti. Dalam istilah Yunani ada yang disebut dengan eros. Eros itu kan energi kehidupan. Ya, kas cinta itu ya. Tapi yang disebutnya eros itu energi kehidupan. Yang disebut kemudian cinta itu ya. Lalu dari lawan dari eros itu ada thanatos, yaitu energi kematian yang dilawankan dengan eros. Maka thanatos itu muncul dalam tindakan-tindakan yang tidak pro kematian, tetapi pro pada yang tidak pro kehidupan, tapi pro kematian. Itu adalah thanatos. Sedangkan eros pro kematian. Ya. Nah, maka perbuatan-perbuatan misalnya merusak, ya, memukul, menyakiti, dan akhirnya membunuh, itu semua adalah energi kematian. Nah, Paulus sungguh mengalami bahwa mati dan hidup itu sama saja bagi orang yang percaya pada Tuhan. Yang penting, kata Paulus, mau hidup, mau mati. Hidup dan mati itu apa? Hidup dan mati badannya. Sedangkan rohnya akan tetap hidup. Maka Paulus sungguh mengalami ini dan percaya. Ia berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, bangkit, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Roma 14:7-9. Kalau kita sampai pada pengalaman Paulus, kita tak akan takut lagi. Ciri orang yang tidak takut adalah hidup bebas, hidup penuh sukacita. Orang yang takut mati, hidup penuh ketakutan, hidup tidak bebas, maka tidak ada sukacita, ada kekhawatiran. Yang ingin disebut ada kesusahan, kesedihan, itulah yang disebut dengan kesedihan, ya, ketakutan. Ciri orang takut mati, hidup dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Sebab kata Paulus dalam Roma 8:23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Saudara-saudari yang terkasih, pernah merasa akan mati tidak? Atau pernah menghadapi kematian atau tidak? Ya. Mungkin kalau pernah menghadapi kematian, kita bisa merefleksikan kembali dinamika pengalaman sakratul maut tersebut. Saya pernah mengalami hampir mati. Di situ ada negosiasi dan penyerahan. Terjadi tahun 92 saat saya sedang berpastoral di pedalaman Asmat dalam perjalanan di laut menuju ke pantai Kasuari. Dari perjalanan pada waktu itu agak berbahaya karena mulai angin barat, karena menjelang Desember angin barat tinggi. Lalu pada waktu itu kami masuk ke dalam laut yang langsung ke laut lepas menuju Australia. Lalu dalam perjalanan itu ternyata ombak begitu dahsyat, bisa saya membayangkan itu lebih dahsyat daripada ombak yang dialami oleh para murid. Karena darat tidak ketahuan, darat tidak terlihat lagi, karena sudah berada di tengah laut. Ya. Bayangkan air laut itu bisa 2 meteran. Ya. Dan saya bersama dengan seorang pastor yang sudah belasan tahun di sana, satu motoris dan satu katekis. Orang berteriak-teriak dan pastornya juga berteriak-teriak. Saya tidak berteriak-teriak, tapi saya berpikir itulah akhir hidup saya. Saya mengikat, di situ kebetulan ada tali, saya paling depan duduknya di speedboat itu ada tali, saya talikan di badan. Saya berpikir ya setidak-tidaknya kalaupun nanti mati, orang tidak sulit mencari jenazah saya karena ada di perahu itu, atau setidak-tidaknya tulang dan lain sebagainya terikat di sana. Di situ ada negosiasi dan penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi? Ya sudah, kalau sudah saatnya. Ya. Dan gitu, dan sekarang pun yang sering kali saya doakan ya, salah satunya itu ada banyak doa. Yang salah satu doanya itu seperti Paulus. Tuhan, baik hidup maupun mati, semoga saya bisa memuliakan Tuhan. Kalau saya hidup, biar hidup saya bisa memuliakan Tuhan. Biar saya mati, kapanpun saya bisa memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang banyak. Kematian. Yang kedua itu dalam perjalanan pulang menuju memasuki celah Jayawijaya. Pesawat kami hampir menabrak gunung itu, dan kita dengar beberapa kecelakaan. Di sana orang sudah berteriak-teriak di situ. Saya berdoa Rosa Salam Maria pada saat itu, ketika akhirnya mencapai puncak Jayawijaya, naik dan menembus celah Jayawijaya. Dan di situ mengalami ketika saya mendengar teriakan orang-orang di dalam pesawat Fokker yang berjumlah sekitar 18-14 orang penumpang pada waktu itu. Dan saya mendengar pada hari berikutnya, pada jadwal yang ditentukan, harusnya saya pada saat itu, saya mendengar terjadi kecelakaan, dan pada jadwal saya diajukan sebelumnya karena pesawat. Jadi ada peristiwa-peristiwa, dan pada saat itu apa ini? Berdoa kepada Tuhan. Dan tidak terhindarkan kalau memang kematian. Cara apapun. Ya. Jadi cara kematian itu bukanlah suatu kutuk bagi kita, tapi suatu gerbang untuk menjadi lain-lain orang yang menghadapi kematian. Kita juga mendengar banyak orang hampir mengalami kematian pada saat COVID ini. Ya. Lalu kemudian bagaimana ia pulih kembali, dan bagaimana rasa syukur seperti diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup kembali. Kalau saudara belum mengalami pengalaman kematian, ya tidak usah minta pengalaman, bersyukur kepada Tuhan, karena nanti ada saatnya kita mengalami kematian. Kita lihat kalau ada orang yang meninggal, terlebih sahabat dan kerabat dekat, ya, terlebih lagi orang yang kita cintai, apa reaksi kita? Apa maknanya bagi kita? Kematian berbicara apa? Seandainya kita mati hari itu, dan kita nyatanya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tidak mati pada saat itu. Kita sudah sering melayat dan mendengarkan khotbah dan mendengarkan kesaksian iman orang yang menghadapi kematian. Lalu apa pesannya untuk kita? Dan kita hari ini juga merenungkan tentang kematian. Lalu apa maknanya kepada kita? Ya. Hidup manusia itu tidak pasti. Tetapi ada satu hal yang pasti.
yaitu kematian. Maka ada pepatah Latin, hodie mihi cras tibi. Hari ini aku, besok kamu. Kalimat ini ada biasa di nisan orang meninggal dalam bahasa Latin, atau juga di nisan zaman dulu, atau juga di kerkhof kuburan-kuburan Katolik zaman dulu ada tulisan itu. Jadi itu ibaratnya kalau kita sekarang mengantar, aku hari ini, kamu besok. Kamu menggotong aku hari ini, kamu besok pada suatu hari akan juga digotong. Jadi itu ketidakpastian kapan saatnya mati menjadi salah satu alasan orang takut mati. Ya. Jadi kita takut mati karena tidak jelas waktunya, tidak jelas kondisinya. Karena kematian selalu terasa mendadak, tidak siap. Sekalipun ada tanda-tandanya, seperti misalnya sakit kronis, sakit menahun, sakit gawat, kanker, atau bahaya risiko maut, naik pesawat, naik kapal, kendaraan, pekerjaan di masa COVID, orang misalnya sekarang, para tenaga kesehatan yang bekerja, berjuang, membantu, melayani orang-orang untuk sembuh dari COVID, sementara ia sendiri diancam oleh COVID. Dan ancaman COVID kita tahu kematian yang paling nyata. Dan bagaimana reaksi kita pada kematian? Di belakang ini gambar salib Yesus, ya. Yesus itu adalah menjalani kematian sebagai jalan untuk kebangkitan kita, untuk mengantar kita. Jadi ketidaksiapan karena kita tidak berlatih menambah kita tidak siap menghadapi kematian. Sebenarnya saudara-saudari, kalau kita perhatikan di dalam rangkaian lingkaran liturgi Katolik menyiratkan juga sirkulasi hidup, ya, sirkulasi hidup, ya, di mana di dalamnya ada latihan menghadapi kematian. Misalnya dalam lingkaran Prapaskah, di mana kita diajak untuk berpantang dan berpuasa dari apa? Ikatan kenikmatan badan, dari kelekatan badan, agar terbebas dari beban badan, dari nafsu dan naluri, yang mencapai puncaknya pada Jumat Agung sebagai jalan atau pintu apa? Minggu Paskah, sebagaimana dijalankan oleh Yesus sendiri. Maka kalau kita sudah belajar mati terhadap diri sendiri dengan mati raga, mati tubuh, maka kita sebetulnya itu latihan untuk menghadapi kematian. Jadi kita sebetulnya setiap tahun, setiap kali selama hidup ini dilatih untuk menghadapi kematian. Ada masa Prapaskah. Maka dari itu, orang Katolik sebenarnya diharapkan lebih siap menyongsong kematian sebagai gerbang menuju surga. Karena sudah diberi pembekalan dan latihan, apalagi kita mengimani dan mengamini syahadat para rasul, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Karena kami tahu bahwa jika kami lemah, kata Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyiapkan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sudah ada. Maka ketika bersama dengan para murid pun dalam perjamuan terakhir, ya, dalam kisahnya itu Yesus hendak pada peristiwa perpisahan Yesus dengan para murid, ya, aku pergi hendak menyiapkan tempat bagimu, ya. Karena jikalau kita percaya, kata Paulus dalam 1 Tesalonika 4:14, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yesus sendiri bersabda, kan, makanya itu Yohanes 14 itu tadi, ya, 1-2, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Maka kita tak jarang berkata kepada orang yang meninggal itu, engkau sudah bahagia, engkau bersyukur dibebaskan dari duka cita hidup ini, maka engkau sekarang bahagia. Sementara kita masih akan berjuang untuk mengatasi berbagai kesulitan hidup. Jadi pengalaman kematian itu dianggap sebagai jalan masuk ke sukacita abadi. Maka kalau orang tidak takut mati, seorang sukacita. Ada pepatah, bukan pepatah, di ajaran filsafat Yunani itu luar biasa ya. Ada yang bagus. Orang-orang Yunani pada waktu itu, Epikurus, ya ajaran dari Epikurus, salah seorang filsuf Yunani, berkata, jangan takut mati. Bagus juga ini ya. Jangan takut mati. Jangan takut mati. Sebab ketika kamu hidup, kematian itu belum ada. Maka selagi kamu hidup, jangan takut mati, karena kamu tidak mati. Ketika kamu mati, kamu sudah tidak hidup lagi. Oh, bagus juga ya. Itu luar biasa. Ini bagus juga. Jadi kata-kata bijaksana yang sangat dalam. Jadi untuk apa kita takut mati? Karena karena sewaktu hidup, kematian itu tidak ada pada kita. Dan kalau kita mati, kita sudah tidak hidup lagi. Kita sudah tidak merasa takut lagi. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa kali saya berkata, setiap orang ingin masuk surga. Maka kalau ditanya saudara-saudari, ya, dengan jumlah peserta yang hadir di sini bisa 800 orang lebih atau nanti 1000, maka ditanya, apakah saudara-saudari ingin masuk surga? Kalau saya ditanya, Bapak Uskup ingin masuk surga? Ingin, saya tunjuk jari. Gitu. Lalu pertanyaannya, kita ingin masuk surga, apalagi kita beriman kepada Tuhan dan kita percaya karena Injil dan karena Yesus, karena aku berani ya hidup, maka aku berani mati. Maka yang percaya. Tapi kalau kita tanya, baik, semua orang mau masuk surga, tepuk tangan. Sekarang bertanya, siapa yang mau masuk duluan? Biasanya tidak ada yang tunjuk jari. Tapi ada juga yang tunjuk jari. Dengan berkata, oh saya mau sekarang juga tunjuk jari. Dikala tidak ada yang tunjuk jari, saya mengatakan, seandainya saya membuka pendaftaran, siapa yang mau mati duluan? Ada yang daftar tidak? Ya. Lalu ada yang berkata, ada. Dan ada juga yang mengatakan kepada saya Bapak Uskup, kalau ada pendaftaran, prosedur mati dan masuk surga, saya mau ikutan. Prosedurnya apa? Pendaftarannya apa? Yesus memberikan saja. Kalau engkau mati karena aku dan karena Injil, engkau akan mendapatkan masuk surga. Paulus juga berkata, mati dan hidup dalam Tuhan, yang penting aku hidup dalam Tuhan, masuk surga. Jadi kenapa saya takut? Ya. Ini kalau Bapak Uskup mau mati sekarang, saya berkata, kalau Tuhan memanggil, saya mau. Tapi kalau Tuhan tidak memanggil, jangan. Maka saya juga berdoa, Tuhan berilah saya umur panjang jika engkau menghendaki, supaya aku bisa memuliakan Tuhan. Kata pemazmur, dapatkah orang mati memuliakan engkau? Karena konsep orang Yahudi, orang mati itu ada di bawah Sheol, tidak bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita mati masuk surga, di sana kita memuliakan Tuhan. Tapi orang mati dalam konsep Yahudi itu di Sheol, di dunia orang mati tidak bisa memuliakan. Maka yang bisa memuliakan Tuhan selagi hidup. Maka Tuhan, jikalau engkau berkenan memberi umur panjang, biarlah aku memuliakan engkau selama aku hidup. Jadi itu, maka kalau ditanya sudah mau mati tidak? Jangan berkata mau. Kalau boleh, saya berumur panjang. Bukan untuk apa-apa, untuk memuliakan Tuhan. Siapa tahu aku boleh menjadi alat untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Sehingga apa? Aku bersuka cita. Maka orang yang tidak takut mati,
penuh sukacita. Orang yang takut dan khawatir dalam hidupnya penuh dengan kematian. Maka orang yang berani hidup berjuang dengan hidup baik-baik. Maka orang yang takut mati seringkali terbawa banyak masalah dalam hidup. Ya, motivasi kerja, motivasi ini, motivasi itu. Tapi orang yang berani hidup akan selalu mencari jalan. Maka orang yang berani hidup akan selalu sukses di dalam hidupnya. Karena ia pun akan berani mati. Seorang filsuf Jerman dari mana? Dari Jerman, Heidegger itu bahkan berkata, filsafatnya luar, ya, Sein zum Tode, ya, yang berkata saya hidup untuk mati. Jadi saya hidup untuk jadi orang ada untuk mati, hidup mati. Dan kalau kita tahu kita lahir untuk apa? Untuk hidup. Ya, kita lahir untuk hidup, menikmati hidup. Dan nanti kita mati untuk hidup kekal juga. Jadi mati bukanlah tujuan kita. Mati itu jalan yang harus kita lalui. Hidup baik, sukacita, bahagia, mewartakan kerajaan. Karena kalau setelah mati tidak ada kesempatan lagi. Setelah kita tak berdaya, tidak. Itu ada hidup sebagai kesempatannya. Ya, hidup ada ya, selagi aku kuat, ya. Selagi aku kuat. Jikalau nanti ya sudah tak kuat lagi, hidup sudah menjadi berkat. Dengan itu. Jadi ketika kita mati, hidup sudah menjadi berkat. Maka matinya pun akan tersenyum lebar, memuliakan Allah, bukan mengeremut, cemberut, Saya pernah mendengar satu KRK, seorang imam berkata ketika melihat jenazah seorang ibu, wah jenazahnya itu, menyeramkan gitu ya, tidak ada kebahagiaan, ya berat sekali, ya yang saya sebut paceklik, melotot gitu ya. Bahkan ketika ada saudaranya datang lalu buka batin, katanya tiba-tiba matanya terbuka. Pak Suri itu ceritanya melotot, jenazah bisa melotot ya tiba-tiba katanya. Ya. Maka orang ingin berumur panjang ya di dunia ini. Kenapa saya ingin berumur panjang? Hidup di dunia ini luar biasa. Tuhan memberikan anugerah hidup kepada kita untuk dinikmati luar biasa, karena penuh sukacita. Ya. Sungguh, jadi maka orang ingin berumur panjang di dunia ini dan kelak kalau mati sungguh masuk surga. Untuk itu orang yang sadar yang bertobat akan berusaha menata diri sedemikian rupa agar perkataan dan perbuatannya sungguh mengantar masuk surga. Kematian adalah jalan masuk surga. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan mencintai nyawa, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yohanes 12. Seperti pada Injil Markus hari ini. Dalam Injil ada beberapa kisah orang pun bertanya bagaimana caranya masuk surga. Orang muda kaya dalam Injil bertanya kepada Yesus bagaimana cara memperoleh masuk surga. Markus 10:17 sampai 27. Tetapi saat diberitahu oleh Yesus caranya ini, mati terhadap badan. Jangan tergantung pada badan. Jangan ada lekatan pada badan. Maka engkau akan masuk surga. Bagaimana kamu tidak mau mati? Ya, terhadap badan, kamu akan masuk surga. Mati dengan badan. Dan yang disimbolkan oleh Yesus adalah mati terhadap kelekatan. Maka tantangan Yesus pada orang muda kaya itu, jualah segala apa yang kamu miliki. Sebetulnya tantangan, jangan menyembah berhala, tapi menyembah Tuhan saja. Ketika kamu menyembah Tuhan saja, kamu akan mau masuk ke dalam kerajaan surga. Orang takut mati karena apa? Menyembah berhala, menyembah kematian. Maka orang takut mati. Bagi orang beriman yang percaya akan kebangkitan badan kehidupan kekal, sebagaimana di Credo, ya, setiap minggu kita berkata,
percaya kepada gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal, yakin bahwa hidup di dunia ini bukanlah akhir dari perjalanan manusia, tetapi justru merupakan bagian dari perjalanan ke surga, di mana kita dibangkitkan dan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah di surga, berjumpa dengan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan itu yang dikatakan oleh Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes 3:2. Ya, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum tahu keadaan kita kelak. Tetapi kita akan tahu apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar-benarnya pada saat kematian. Maka kalau hidup di surga begitu indah, ini bukan isapan jempol. Hidup di dunia itu begitu indah juga. Maka bagaimana hidup di dunia ini menjadi surga di dunia? Kemuliaan di surga yang kita nantikan ini tentu ada erat kaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Apakah kehidupan kita sekarang ini menjadi persiapan yang pantas untuk kehidupan di surga nanti? Iman akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal mendorong kita untuk hidup baik dan benar sesuai dengan semangat surgawi. Dengan kata lain, kita diundang hidup kudus di dunia agar kita layak menikmati kehidupan bahagia dalam persekutuan para kudus. Maka kita tidak asing dengan kehidupan surgawi. Maka kalau kita ingin masuk ke perguruan tinggi yang terkenal, anak-anak, atau ingin bekerja di tempat yang perusahaan ternama, atau ingin masuk organisasi yang sangat prestise, yang sangat luar biasa, kita disaring, kita akan berlatih. Ya, sedemikian rupa supaya bisa masuk sesuai. Demikian juga kalau mau masuk surga, harus kita membiasakan diri supaya kita tidak asing dengan kehidupan surga dan dapat masuk surga. Yang sangat bagus itu adalah contoh dan kekayaan iman gereja itu adalah yang dihidupi oleh para rohaniwan, biarawan-biarawati, dan disebutnya itu adalah menghidupi kehidupan eskatologis, terutama biarawan-biarawati dengan 3 kaulnya itu, dan tentu rohaniwan juga yang tidak mengucapkan eksplisit kaul tetapi menjalankan dan menyatakannya sebetulnya. Itu adalah kehidupan eskatologis, artinya kehidupan di surga nanti dinyatakan di sini. Maka ketika ada anak-anak bertanya atau orang bertanya kepada suster bagaimana kehidupan di surga itu? Saya berkata, suster, seharusnya suster berani berkata, lihat kehidupan kami. Karena kehidupan para suster, para frater, para bruder, para biarawan-biarawati, para imam harus menunjukkan kehidupan di surga. Maka ia menjalankan kehidupan surgawi di dunia ini. Maka kehidupan itu pun bisa dipraktekkan oleh kita semua dengan cara hidup dan panggilan masing-masing. Kehidupan eskatologis, kehidupan surgawi di sini. Jadi kita kemunya kekayaan. Maka kehidupan di dunia begitu berharga karena itu. Maka jangan ingin cepat mati, tapi berani hidup supaya kita juga berani mati. Ada ilustrasi ya, di depan gerbang surga Petrus berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Kita pernah mendengar mungkin cerita ini. Satu supir taksi yang berandalan, suka ngebut, tak peduli nyawa orang, yang penting mengajar setoran, dan seorang lain adalah imam yang selalu mengusahakan pencitraan dengan tenang. Sang imam berkata di pintu surga sebelum Petrus, kamu kayaknya harus menunggu lama di masuk surga di api pencucian. Ya, di api penyucian. Saya pasti langsung masuk surga. Kamu tahu, saya menghabiskan hidup di gereja. Tapi kamu di jalanan. Dan kamu seringkali tidak memperdulikan keselamatan orang. Ternyata yang masuk duluan adalah sopir taksi. Imam pun protes pada Petrus. Petrus, kenapa? Biar masuk duluan. Saya kan imam. Hidup saya dibaktikan kepada gereja. Lalu Petrus menjawab, hai saudara, engkau memang berkhotbah di gereja, tapi engkau menyebabkan orang tertidur di gereja, tidak berdoa di gereja. Tapi supir taksi itu dengan ngebut-ngebutan menyebabkan orang selalu berdoa di dalam taksi. Ketika ia sedang mengendari orang-orang, Tuhan, tolong selamatkan Tuhan, jangan terjadi kecelakaan. Beri kebijaksanaan supir taksi itu. Ini hanya satu anekdot saja.
bahwa kalau hidup kita membuat orang lain berdoa, tentu kita harus berdoa, jangan seperti supir taksi. Begitu hidup kita berdoa dan membuat orang lain berdoa dan dekat kepada Tuhan, masuk surga duluan. Ya. Ini mengingatkan kita juga akan kisah Injil dan Lukas tentang Lazarus dan orang kaya, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Injil tersebut berbicara tentang dimensi kedosaan yang menghambat orang masuk surga dari sisi lain, di mana orang tidak melakukan sesuatu yang jahat. Jadi orang kaya itu tidak masuk surga, masuk neraka, bukan karena berbuat jahat, tetapi karena tidak berbuat baik. Tidak menjadi berkat bagi sesama. Tidak menjadi berkat bagi sesama yang telah dititipkannya oleh Allah. Ya. Orang kaya di dalam Injil menikmati rahmat Allah untuk kepentingan sendiri hingga tak peduli pada nasib Lazarus yang sungguh membutuhkan uluran tangan. Si kaya tidak berbuat jahat pada Lazarus. Hanya ia tidak peduli pada kebutuhan sekeliling. Ia tidak peka pada jeritan sesama di sekitarnya. Segala yang diberikan Allah semestinya dibagikan kepada sesama. Hidupnya seharusnya menjadi saluran kasih dan rahmat Allah kepada sesama. Ia tidak mengindahkan panggilan Allah untuk menjadi perantara rahmat Allah bagi Lazarus. Nama Lazarus yaitu Eleazar, yang berarti Allah adalah penolongku, bantuan dari Allah. Seharusnya nama itu Allah, bantuanku, dan aku menjadi tangan Allah untuk membantu orang itu. Tetapi kalau kita tidak membantu orang yang membutuhkan, orang itu bukan diam tak akan terbantu. Allah sendiri yang akan turun tangan membantu orang itu. Allah bisa membantu orang itu, tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membantu orang itu. Sebagai apa? Bekal perjalanan. Mempunyai energi, membuka pintu yang lebar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka kalau kita perhatikannya, ada jurang yang dalam, ya kata, yang memisahkan mereka. Lalu orang kaya itu kan berkata, Bapak Abraham, bisa tidak dikirim kembali orang Lazarus untuk mempertobatkan? Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa mengajak orang lain bertobat. Selain di surga atau di api pencucian, menanti kita didoakan, dan di surga mendoakan kita, manusia yang saudara-saudara kita yang beriman. Tapi kita, maka sebelum kita mati, jadilah tanda pertobatan bagi sesama. Jangan seperti orang kaya itu, utuslah Lazarus kepada 5 saudaraku di rumah ayahku, supaya mereka bertobat. Ya. Jadi untuk apa? Ya. Saudara-saudari yang terkasih, ya, dalam 10 menit lagi ya. Dalam upacara tobat pada awal Ekaristi kita diingatkan akan dosa kelalaian. Ya. Dosa kelalaian, lalai tidak melakukan. Jadi kita itu berdosa bukan hanya melawan Allah, yaitu setan itu yang hari ini saya baca itu, yang disebut iblis itu katanya itu adalah lawan, yang melawan Allah. Maka semua yang melawan Allah tidak ikut kehendak Allah itu iblis sebetulnya, itu disebut setan. Yang lain Tuhan, itu setan. Dalam upacara tobat di awal Ekaristi, ya, kita diingatkan akan dosa kelalaian. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Nah, jadi karena kelalaian itu menyebabkan pintu surga tertutup. Ya, menyebabkan kita lama berada di api penyucian. Ya. Oleh karena itu, kita berdosa bukan karena aktif melakukan kejahatan, tetapi juga karena kita pasif tidak melakukan kebaikan yang dituntut oleh Allah. Kita berdosa bukan hanya karena melawan kasih Allah, tetapi membiarkan orang menderita, tak peka pada jeritan sama, tak tergerak oleh belas kasih Allah. Maka Yesus berkata dalam Lukas 6:36, hendaklah kamu murah hati seperti Bapa murah adanya. Seorang murid dimarahi gurunya bukan karena ia membuang sampah sembarangan, tetapi karena ia tidak memungut sampah yang ada di bawah kakinya. Anak tersebut ditegur bukan karena berbuat jahat atau melakukan kenakalan, tetapi karena tidak menggunakan akalnya, ya, tidak punya kemampuannya
untuk berbuat baik. Ya, kita juga berdosa, bukan kalau kita ada kebaikan di hadapan kita yang mungkin kita lakukan, tetapi kita lalai. Maka anak itu berkata, Bu, bukan saya yang membuang sampah ini. Lalu kata anak itu, kata guru, ya betul, bukan, tapi kamu tidak membuang sampah yang menyebabkan yang kotor ada di situ. Ya. Orang lain membuang sampah, memang, tetapi kamu lalai. Ya, yang itu ya, maka kita bersalah karena kelalaian yang telah kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, Maria diangkat ke surga dengan badannya, ya, karena ia pada kematiannya, maka ia Maria yang penuh sukacita. Kenapa? Maria itu kan sejak awal ini kan bebas dari dosa, dikandung tanpa noda. Upah dosa adalah maut. Sedangkan kita harus menjalani kematian badan karena apa? Karena kita berdosa. Setiap orang yang berdosa itu karena upah dosa itu maut, maka kita mati. Sedangkan Maria itu tidak dikuasai oleh kematian badan karena bebas dari dosa. Maria tidak takut mati, ia bersukacita, ia diangkat dan naik ke surga. Ia diangkat ke surga. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita orang takut mati? Karena bukan tidak siap, tetapi sungguh tidak tahu dan tidak percaya bahwa ia akan kembali kepada Allah. Bapa yang Maha Kasih seharusnya ya semua makhluk sujud kepadanya dan semua manusia mencari dan merindukannya. Kisah seorang sakit leukemia di rumah sakit. Ya, ada seorang anak, seorang nenek bercerita kepada saya, cucunya yang leukemia dia bawa ke Cikanyeri, ya, ke adorasi di Cikanyeri. Waktu sakramen Maha Kudus dibawa, lalu ia berkata, Mama, itu Yesus sedang lewat. Lalu waktu berada dalam sakratul maut, ketika masih sadar, ibunya yang menangis ya di rumah sakit, anak itu berkata, Mama, mengapa Mama sedih? Ya tentu sedih, anaknya kan mau mati. Mama yang ditanya seperti itu, makin menangis. Mama, jangan sedih. Bukankah saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang saya lihat waktu adorasi itu? Ya. Bukankah ia juga diajari oleh guru dan diajari oleh mamanya tentang Yesus? Maka ia yakin. Maka itu yang iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita percaya kepada kehidupan kekal, surga, tapi takut mati, ya itu mati. Ya, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Maka kalau kita percaya pada Tuhan, pada kematian, iman itu percaya pada Tuhan, maka kalau kita menjadi indah surga itu bertemu dengan Yesus, maka kita senang dan tidak takut mati juga. Berani mati makanya. Kita takut mati karena apa? Takut bertemu bukan dengan pribadi yang baik, tapi dengan pribadi yang menghukum kita. Dengan pribadi yang jahat akan mencelakakan kita. Lihat saja kisah baru ini, kisah tentang Carlo Acutis yang memberi kesaksian bahwa bagaimana ia bersukacita menghadapi kematian. Karena ia akan bertemu dengan Yesus yang ia selalu jumpai dan sambut dalam Ekaristi, dan ia layani dalam diri mereka yang paling hina. Seorang pemuda 14 tahun, luar biasa, dan sekarang sudah menjadi piato hanya 10 tahun setelah kematiannya, dan sedang diusahakan untuk menjadi santo setelah ada mujizat-mujizat baru yang akan diselidiki. Coba bayangkan, seorang pemuda sudah menyatakan imannya, ia Ekaristi berjumpa dengan Yesus, dan ia yakin nanti di surga seperti kata Yohanes akan berjumpa muka dengan dia. Jadi itu jalan melayani orang yang paling hina, seperti kata Yesus dalam Matius 25:40, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukan untuk aku. Kalau kita melakukan banyak untuk Tuhan, maka kita tidak takut mati.
Carlo sejak komuni pertama boleh dikata ia tidak pernah absen dalam mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut komuni. Saat mengalami sakit dan menghadapi ajalnya, Carlo tetap damai. Carlo menerima seluruh penderitaan itu dan tidak takut untuk menghadapi kematian, dan ia berkata kepada ibunya, "Aku bahagia untuk mati, karena aku telah menjalani hidupku tanpa menyia-nyiakan semenit pun dengan hal yang tidak berkenan kepada Allah." Kita takut mati kalau kita dalam hidup ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Allah. Sebelum meninggal pada tanggal 12 Oktober 2006, Carlo Acutis pernah berkata kepada ibunya bahwa ia akan memberi tanda kalau ia sudah ada di surga. Berapa lama orang ada di api pencucian? Kita tidak tahu. Saya dalam pembahasan yang lain, saya pernah berbicara kemana roh orang meninggal. Ya, di sini saya tidak punya waktu untuk membahas itu. Ya. Tentang kematian, tentang api pencucian, saya tidak bahas di sini. Ibunya bingung, tak mengerti apa maksud Carlo. Berkata kalau ia meninggal, ia akan mendapatkan penggantinya. Karena Carlo Acutis adalah anak satu-satunya. Ya, bayangkan setelah 14 tahun dia tidak punya adik. Ya, maka ibunya pun ragu karena Carlo adalah anak satu-satunya dan sejak itu ia tidak pernah hamil lagi dan ia akan dianggap sebagai hukuman karena ia pada waktu itu akan menggugurkan Carlo Acutis. Yang kalau kita lihat seorang yang akan digugurkan luka batin. Tapi bagaimana Carlo yang mengalami kasih Allah yang luar biasa, di mana luka-luka batinnya disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Maka Carlo Acutis berkata akan memberi tanda. Bagi ibunya kehadiran mereka adalah tanda dari Carlo. Maka 4 tahun setelah Carlo Acutis meninggal, ibunya mengandung dan dikaruniai anak kembar. Bagi ibunya, kehadiran mereka adalah tanda dari Carlo bahwa ia bersama dengan Tuhan yang amat ia cintai di surga dengan penderitaan yang kuat. 4 tahun di api pencucian, ia berada di api pencucian, dan akhir Carlo ada di surga. Itulah tanda yang diberikan Carlo kalau kapan aku masuk surga. Itulah salah satu contoh konkret dari anak muda zaman now yang hidup kudus sehingga ia tidak takut mati, tetapi menjaga hidupnya dengan menghadirkan Allah bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih, ya, kita bersukacita menghadapi kematian, ya, karena ada iman, harapan, dan kasih. Tanpa 3 keutamaan itu, yang ada adalah kesedihan, penyesalan, penderitaan. Menangis boleh, tetapi bukan tanpa iman dan harapan. Maka kata Paulus, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 13:14. Dan kita percaya juga, ya, apakah Yesus tidak sedih, ya, mengalami kematian orang yang dekat dengannya? Yesus menangis. Ada ayat yang paling singkat di dalam Injil, yaitu ayat 11:35. Yesus menangis. Kenapa? Ketika Lazarus meninggal. Tapi Yesus membangkitkannya. Bagi orang Katolik, relasi kita dengan yang hidup dengan roh orang meninggal tetap ada karena cinta. Di samping itu, roh itu harus dibersihkan dalam api penyucian. Ya. Oleh karenanya roh atau doa arwah bagi orang meninggal itu penting. Doa arwah itu membantu roh lepas dari berbagai keterikatan duniawi untuk bisa segera kembali kepada Allah. Maka kita berkata requiescat in pace. Saudara-saudari yang terkasih, iman orang banyak membantu memohonkan rahmat kepada Tuhan, maka kita mendoakan arwah. Kita ingat juga peristiwa dalam Markus tentang 4 orang yang menggotong 1 orang lumpuh. Ya, bagi kita, maka dalam doa arwah juga pada 2 November. Selama hidup ini kita dipanggil untuk menjadi makhluk rohani. Ya, yaitu manusia yang hidup bukan karena daging, melainkan karena roh. Jadi apa gunanya kata Yesus tadi kita mendapatkan sesuatu semua tetapi karena kehilangan rohnya. Kita boleh hanya takut pada Allah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh.
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10:28. Yesus memberi jalan bagaimana Ia mempersiapkan kematian yang membahagiakan, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah, taat sampai mati. Karena makanannya adalah menyelesaikan kehendak Allah, maka di kayu salib itu Ia berkata, selesailah sudah. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Inilah kematian yang membahagiakan, yang disusul dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yaitu kebangkitan yang kemudian kenaikannya ke surga. Bunda Maria bukan hanya mengalami kematian yang membahagiakan, tetapi juga kematian mulia dengan diangkat ke surga. Dan Ia kini mendoakan kita di surga. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara-saudari ingin bertemu dengan Paus, bersalaman? Ada imam yang berkata kepada saya, Bapak Uskup, saya ingin ketemu Paus. Kapan Bapak Uskup ada kesempatan, tolong ajak saya. Saudara-saudari ingin ketemu Paus. Banyak orang ingin ketemu Paus. Salah satu caranya adalah naik pesawat ke Roma. Kemudian ada cara prosedur, lalu kemudian bisa bertemu dengan Paus setelah diizinkan dan dikehendaki. Jadi kalau tidak dikehendaki, tidak mungkin. Ya. Maka kalau kita mau mati, mau kita masuk ketemu dengan Yesus di surga, kalau Yesus sudah mengizinkan, ada kendaraannya. Bukan pesawat, tapi kematian. Kalau orang takut naik pesawat, tapi tidak berangkat ke Roma, tidak akan ketemu Paus. Kalau orang ingin ketemu Yesus dan tidak berangkat melalui kematian, maka tidak akan bertemu dengan Tuhan. Kalau demikian, kita pun akan berseru dengan iman dan harapan. Siapa takut? Siapa takut mati? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dan dengan demikian, kita yang telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan, supaya sama seperti dibangkitkan juga dari antara mati pulih, supaya hidup kita memperoleh hidup baru bersama dengan Kristus. Sehingga dengan demikian, kalau demikian, maka kita ini bukan lagi takut mati, tapi berani hidup. Kalau orang berani hidup sungguh-sungguh demi Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan yang akan membahagiakan dan menyelamatkan kita menjadi berkat orang lain, dan demikian juga kita berani mati. Berani berarti juga berani memasuki hidup kekal, berani hidup penuh sukacita bersama dengan Allah, berani menyongsong harapan bertemu dengan Allah di surga. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.